Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap seluruh aktivitas dan juga terhadap para pelaku usaha. Di saat para pelaku usaha sudah mulai gulung tikar, namun usaha yang satu ini masih tetap eksis dan juga tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Sehingga patut diapresiasi dan mendapat kunjungan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu kali ini. Lalu seperti apa selengkapnya? Mari kita simak dalam Lensa Rafflesia berikut ini. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi aktivitas seorang petani jamur tiram, Siswadi, yang tinggal di Simpang Kandis, Kota Bengkulu. Siswadi tetap produktif dalam usaha yang digelutinya sejak tahun 2012 lalu. Kehadiran Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya ke lokasi, di mana Siswadi menghabiskan waktunya dalam beraktivitas sehari-hari, guna memastikan warganya tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Coba Pak. Nah ini Pak Bu. Ini mau berapa bulan, berapa tahun kali? Ini belum sampai setahun ini Pak Bu. Oh, belum sampai setahun? Belum sampai setahun. Dia 6 bulan sudah buah di pot ini Pak Bu. Dia bisa produksi berapa kilo satu pohon? Satu pohon ini ya dia tergantung umur. Kalau misalnya baru umur 6 bulan paling 2-3 kilo. Nanti kalau sudah besar bisa puluhan kilo dia satu ini. Nanti di belakang ada yang satu gitu. Boleh berikan? Ya. Sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, tak terkecuali juga di Kota Bengkulu, tidak menyurutkan semangat Siswadi untuk tetap menekuni usaha budidaya jamur yang dapat menopang ekonomi keluarganya. Sudah berapa lama Pak Pak Sis ini berusaha jamur, memanfaatkan pekarangan halaman rumah? Kalau saya di sini mulai usaha itu Pak sejak tahun 2012. Oh, 2012. Udah hampir 7-8 tahun? Iya, 2012. Berkat ketekunan dan keuletan yang dijalani selama ini, Siswadi tetap eksis. Skill itu kalau diterapkan dan menghasilkan. Ini hobi sampai ini Pak ya. Tapi emang yang urusan sambung menyambung stek ini memang harus bertangan dingin. Informasi keberhasilan Siswadi dalam membudidayakan jamur tiram telah menggugah pimpinan nomor 1 di Provinsi Bengkulu untuk mengunjungi langsung ke lokasi. Nah, kobong ini luasnya sekitar 50 kali 50 Pak, lebih kurang. Ini baru mau mulai? Baru mulai produksi. Dia dipegang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, boleh. Nggak, maksudnya berpengaruh nggak dengan proses pertumbuhan? Oh nggak Pak, nggak ya. Terus ke kitanya, ke kesehatan kita? Kesehatan aman gitu kan. Kecuali waktu-waktu tertentu mungkin jam 5 sore saat spora lagi keluar itu nggak bagus gitu. Oh itu ada ketentuan jamnya ya? Ada, jam 5 sore dia naik gitu sampai maghrib. Jamur ini kan miselium itu dia nanti kalau ketemu antara miselium keluar dia kontaminasi. Jadi perkawinannya di dalam sini miselium ini Pak. Di sini kan. Makanya perawatannya kita butuh lukain itu nanti kan ini kan miselium baru tumbuh. Bahan ini apa sih bahan dasarnya? Nah, bahan dasarnya ini Pak serbuk gergaji. Serbuk gergaji, dedak. Bibit jamurnya gimana? Ada. Kalau udah diambil dia muncul lagi. Dia ini usia log ini lebih kurang 3 bulan dari mulai produksi. Berarti dia panennya sampai 4-5 kali. 4-5 kali. Jadi panen pertama, kedua itu 1,5 sampai 2 on setengah dia. Ini mungkin ada 20 on kali ya? 2 on. 2 on ya? 2 on. Kalau Pak, kalau kita buat ini satu begini dijual berapa Pak?
satu ini? Ini satu media ini 3.000 kita jual. 3.000. 3.000 kalau kita misalnya ada orang mau pelihara itu kan, kalau dia 3.000 dihasilkan ini kan 3.000 setengah kilo harga kan 20, sekarang kan 10.000. Itu 3.000 dia masih dapat untung 7.000 per 3 bulan. Masih masuk Pak gitu. Izin Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini agenda Pak Gub hari ini apa aja nih Pak? Saya memulai aktivitas ini hari Kamis ya. Kita memulai mengunjungi budidaya jamur Budidaya jamur. yang dilakukan oleh masyarakat, oleh Pak Siswadi. Ini menggunakan halaman rumah tanah kosong di sekitar pemukiman beliau ini. Jadi ini sangat cocok sekali, apalagi dalam era pandemi COVID-19 ini. Artinya memang kita tidak perlu keluar rumah berjauhan, tapi aktivitas secara fisik maupun produksinya bisa berjalan dengan bagus. Maka saya sengaja mendatangi beliau untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhenti beraktivitas, tidak boleh berhenti berproduksi walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Banyak usaha-usaha tani yang bisa dilakukan secara produktif dengan halaman yang tidak perlu luas, lahan tidak perlu terlalu luas, tapi juga produktivitasnya cukup tinggi dan apa yang dihasilkan ini sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh pasar. Iya. Ini Pak, terkait pandemi COVID-19 saat ini bagaimana perubahan yang sangat signifikan nggak Pak terhadap sektor khususnya ketahanan pangan saat ini Pak? Pasti terasa sekali, karena mengapa? Dengan adanya COVID-19 kita lebih banyak masyarakat memang diminta untuk berdiam diri di rumah, stay at home. Ini tentu akan mengakibatkan produktivitas masyarakat kan secara umum akan menurun yang bersifatnya aktivitas lapangan. Nah maka biasanya produksi pertanian juga sekarang permintaannya kan menurun juga. Itu kenapa? Karena rumah makan tutup. Biasanya kan suplai bahan hasil pertanian ini kan digunakan untuk dalam jumlah besar itu biasanya untuk hotel, untuk rumah makan, untuk catering. Nah semua kan terhenti. Nah otomatis produksi pertanian tertentu itu menjadi permintaan menjadi rendah, harga pasar jadi anjlok. Nah tetapi kalau kita bisa budidaya seperti ini menggunakan pemanfaatan perkarangan, saya kira juga tidak terlalu mahal dari sisi biaya produksi. Kemudian permintaan pasarnya saya kira juga bisa dikirim langsung ke konsumen gitu. Untuk Pak Siswadi sendiri Pak, kesulitan di tengah pandemi ini apakah cukup berdampak sendiri terhadap budidaya jamur tiram ya? Oh, kalau bagi kita sebetulnya tidak berdampak, justru permintaan pasar meningkat. Karena produk sayuran lain kan turun gitu kan. Dan permintaan ini istilah saya itu kan berlipat-lipat itu kan. Oh gitu, justru masa pandemi COVID justru lebih banyak yang itu yang membutuhkan. Ya harga juga kadang-kadang bisa kita naikkan gitu kondisi sekarang itu. Karena memang permintaan harga pasar pasti begitu. Kalau permintaan kan? naik pasti harga naik, itu udah hukum pasar itu. Gitu. Ini juga diolah dengan produk turunan lainnya kan? Belum Pak, Belum, karena masih dijual segar. Permintaan segar masih kurang gitu kan. Permintaan segar masih kurang. Jadi seperti itu. Iya, selain budidaya jamur tiram ini Pak, Pak Siswadi sendiri mengelola apa nih Pak? Ada sebetulnya saya istilahnya kan dalam kondisi dari awal kan start supaya semua lingkungan, semua bahan itu nggak bisa dimanfaatkan. Maka limbah dari jamur ini saya punya ide membudidayakan jambu madu Pak. Jadi hasil limbah media ini jadi media untuk bahan media jambu madu dan itu pakai pot dan kita alhamdulillah nggak begitu membutuhkan pupuk terlalu banyak karena memang sudah jadi pupuk kompos kan, udah jadi terurai gitu kan. Nah Pak Gubernur, ini kan kita sudah melihat salah satu pelaku penggerak perekonomian bisa dikatakanlah. Ini upaya dari pemerintah sendiri terkait para pelaku usaha ini bagaimana Pak di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Kita kan ada yang memang sektor usaha itu yang terdampak dan memiliki efek yang sangat boleh katakan buruk sekali. Artinya membuat sektor usaha itu terhenti. Terutama kemarin ada beberapa komoditas
pertanian hortikultura seperti cabai, terong, tomat, itu kan harganya anjlok sekali. Itu di beberapa titik yang kita beli dengan harga pasar, kemudian kita bagikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, yang masyarakat terkena imbas dari pandemi COVID-19. Tapi kalau Pak Sis ini kan beliau katakan tadi, justru dengan pandemi COVID ini, justru permintaannya meningkat. Bahkan bisa harga beliau harga jualnya bisa jadi lebih baik. Nah, saya kira kalau yang sektor usaha seperti ini yang kita butuhkan apa? Tentu support, dukungan pemasaran, promosi, lebih ke arah itu. Kemudian pengolahan pasca panen kalau memang nanti produksinya lebih besar. Bukan dari sisi harga, bukan supporting seperti itu. Artinya yang lebih butuhkan apa? Sekali lagi, tentu promosi dari produk ini. Kemudian yang kedua, kalau dimungkinkan nanti ada produk turunan sehingga punya nilai tambah yang lebih baik. Ya mungkin nanti kalau untuk pengembangan usaha agar menjadi skala usahanya menjadi lebih besar. Kalau sekarang kan masih istilahnya skala rumah tangga ya. Tapi dalam posisi tertentu bisa saja nanti dalam skala usaha bisnis menengah. Atau kalau tidak dengan sistem apa? Jaringan plasma. Artinya Pak Siswadi bisa saja melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut memanfaatkan atau melakukan budidaya jamur tiram seperti ini. Apalagi ibu-ibu yang mungkin punya waktu luang, punya halaman, mungkin berapa kali berapa meter di perumahan. Nah, mungkin support kita ini Pak Riki dari Dinas Pertanian, kita bisa mungkin mengadakan paket pelatihan, nanti sebagai narasumbernya Pak Siswadi, kemudian tempat pelatihan lapangannya bisa langsung lihat di sini. Nah, bentuk kerjasama seperti ini yang harus kita bangun. Ya, artinya apa? Pak Siswadi usahanya pasti akan semakin berkembang. Dan hasil keberhasilan seperti ini juga ditularkan kepada masyarakat sekitar. Nah, budaya seperti ini yang harus kita support dan kita kembangkan ke depan. Saudara, tidak hanya membudidayakan jamur tiram, Pak Siswadi juga memanfaatkan lahan pekarangan belakang rumahnya dengan menanam jambu madu. Dengan berbekal ilmu semasa kuliahnya, jamur tiram dan jambu madu pun kini sukses diproduksi oleh Pak Siswadi. Jambu madu merupakan salah satu buah yang tidak mengenal musim dan prospeknya cukup menjanjikan. Hal itu terbukti usaha budidaya jambu madu yang ditekuni Siswadi masih tetap produktif meski di tengah pandemi COVID-19. Hasilnya kita total 1 tahun itu kebun saya segini nih konversinya dengan hasil bersih sawit 5 hektar lah, lebih kurang. Oh, lebih besar ya? Iya, karena kita santai aja kan, gitu kan. Dia kan terus tiap hari ada jual gitu kan, gitu. Itu yang menguntungkan. Coba kalau sawit butuh lahan 5 hektar, iya, konversi saya seperempat hektar nggak sampai Pak. Hah? Ini 25 kali 40. Tuh kan dengan lahan seperti 1/8 hektar. Dan nggak usah jauh-jauh dari rumah. Iya, itu. Cocok stay at home-nya jalan itu. Nah ini Pak Gub, contoh yang udah besar kita panen. Nah ini Pak Gub contohnya. Buah-buahnya. Coba Pak Gub panen. Gitu, iya. Ini mulai sebesar mana mulai dibungkus nih, Bu? Oh, kalau kita bungkus itu nanti ini bunga ini. Seperti ini kita bungkus. Itu mulai dibungkus itu. Bungkus. Kita buang, Pak Gub ya, dibuang sebagian. Nah, oh iya, dibuang nanti. Di ini. Tapi kadang-kadang kalau istri yang bungkus, dia sayang dibungkus semua kan, jadi terlalu kecil buahnya. Itu memang udah model gitu orang. Iya, nah gitu. Siswadi menceritakan budidaya jambu madu tidak membutuhkan lahan yang luas, namun juga dapat ditanam di dalam pot. Untuk mendapatkan buah yang berkualitas saat jambu mulai berbunga,
maka sebagian bunganya atau bakal buah dibuang sebagian dan sisakan beberapa saja. Maka buah jambu akan tumbuh secara maksimal. Iya. Jadi intinya sekalian, apapun usaha ya yang kita lakukan, baik skala kecil, skala rumah tangga maupun skala besar, yang paling penting itu adalah ketekunan, keuletan, dan kesungguhan. Jadi merawat pohon jambu ini saja kan memang harus dibungkus supaya tidak tidak kena hama kan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, setiap tangkai ini ya kan banyak sekali bunganya harus dikurangi supaya dia kalau cuma 2-3 biji jadi besar. Kalau dibiarkan secara alami nanti dia itu satu tangkai gitu jadi kecil-kecil buahnya. Jadi nilai jualnya juga murah. Jadi begitu harus seriusnya berusaha itu, ya. Dan sekali lagi ini tidak membutuhkan keahlian keilmuan yang tinggi, yang dibutuhkan skill, keterampilan, kesabaran tadi, yang betul-betul telaten dan sungguh-sungguh. Ini pasti berhasil. Saya kira semua orang bisa melakukan ini. Cuman tadi memang harus ada contoh. Maka sekolah lapangan itu penting. Ya, makasih Bu sudah mengajak kami semua memperlihatkan karya Ibu, ya, perkebunan jambu yang luar biasa ini. Siswadi berhasil menyulap lahan pekarangan rumahnya menjadi kebun jambu madu. Budidaya jambu madu yang awalnya hanya beberapa pohon saja, saat ini mampu ia kembangkan hingga mencapai 250 pohon. Ya tadi kita selalu mendorong kemudian memberi semangat kepada masyarakat. Walaupun suasana COVID-19 kita pastikan kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, melakukan aktivitas. Artinya produktivitas kita tetap kita jaga, namun keamanan dan proteksi perlindungan diri kita juga harus selalu kita kedepankan. Jadi tidak semua sektor usaha harus berhenti. Kita bisa melihat tadi ya, budidaya jamur tiram justru di musim pandemi permintaannya menjadi lebih tinggi. Dan Pak Siswadi selaku pemilik usaha tidak perlu keluar rumah, tetap di lingkungan di sini juga. Ternyata pasarnya semakin banyak, harganya juga makin baik. Sama dengan jambu, dengan halaman rumah 20 kali 40 meter, beliau sampaikan, ternyata produktivitasnya bisa melebihi dengan berkebun 5 hektar sawit. Luar biasa itu. Apalagi di era sekarang lahan kan makin mahal. Nah maka yang kita programkan ayo berkebun itu untuk dari sebenarnya sudah menjadi kebiasaan ya budaya masyarakat kita sejak dulu. Kalau ada halaman perkarangan biasanya ditanam pisang, ditanam apa lagi. Ya, paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau Pak Sis ini sudah usahanya orientasinya udah usaha bisnis kecil-kecilan dalam skala rumah tangga. Artinya beliau udah pasarkan bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri lagi. Dan kita bisa lihat ini jambu dan jamur tiramnya. Sebuah usaha yang ditekuni secara bersungguh-sungguh dengan penuh kasih sayang, semua akan indah pada waktunya. Kunjungan gubernur ke lahan pekarangannya semoga dapat menginspirasi dalam mengambil kebijakan. Siswadi berharap setelah gubernur melihat langsung hasil produksinya, pemerintah dapat mengembangkan budidaya jamur maupun budidaya jambu madu secara luas di Provinsi Bengkulu. Pak, ini tadi kan kita sudah mendapat kunjungan oleh gubernur. Bagaimana sih tanggapan Bapak sendiri dengan adanya kunjungan gubernur? Nah, ini kan sebuah bentuk apresiasi nih Pak ya. Ya, kalau saya alhamdulillah gembira sekali dan berterima kasih kepada gubernur yang mau peduli gitu, yang mau datang ke masyarakat gitu kan. Yang sebetulnya harapan kita ya ketika pejabat itu datang dia bisa melihat secara langsung aktivitas di tengah-tengah masyarakat itu, dan ini sebetulnya sebuah bekal bagi beliau
untuk membuat kebijaksanaan pembangunan begitu. Seperti itu. Lalu Pak, untuk target kedepannya nih Pak untuk usaha Bapak, terutama untuk jamur tiram dan jamu madunya ini Pak, apakah nanti kedepannya Bapak mau mencoba beralih ke usaha lain atau gimana Pak? Ya, kalau saya sebetulnya akan saya tekuni usaha ini, dan akan saya tingkatkan menjadi lebih besar lagi, gitu kan. Dan saya berharap juga kepada pengambil kebijakan, Pak Gubernur, bagaimana sebetulnya mendorong usaha-usaha yang seperti ini, bahkan bisa bermitra dengan masyarakat lain, yang itu sebetulnya bagi saya bisa saya lakukan pembinaan-pembinaan untuk bagaimana sebetulnya mereka bisa meniru apa yang telah saya lakukan. Iya, gitu. Untuk memulai usaha. Ya, untuk memulai usaha, sehingga ke depan ya usaha masyarakat ini ya menjadi banyak dan lebih besar, sehingga pemerintah nggak perlu mikir-mikir terus gitu kan, karena masyarakat sudah punya penghasilan sendiri, masyarakat survival dalam kondisi apapun. Nah, itu sebetulnya harapan saya ke depan gitu. Iya. Nah, untuk mungkin sekedar untuk memotivasi para pelaku usaha di luar sana, apa nih Pak? Apa tips-tipsnya atau motivasinya Pak? Ya, intinya saya sampaikan, berusaha itu adalah ketekunan gitu kan, ya, ketekunan, dan kita lakukan, ya, kita tekuni, kemudian kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Intinya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah dengan penuh cinta, sehingga dia akan berbuah kebaikan. Iya, begitu. benar sekali. Oke. Baiklah Pak Siswadi, Ya. terima kasih ya Pak ya kesempatannya. Sama-sama. Semoga usaha yang Bapak tekuni akan berkelanjutan ke depannya dan wabah COVID-19 ini akan berlalu ya pemirsa. Terima kasih Bapak Amin. kesempatannya. Ya, terima kasih. Jika warga lainnya mulai digerakkan untuk tetap produktif di saat pemerintah menganjurkan warganya untuk banyak beraktivitas di dalam rumah atau stay at home dengan menerapkan social distancing dan physical distancing, diharapkan dapat memutus mata rantai COVID-19. Dari hasil produksinya nanti, selain dapat mencukupi ekonomi keluarganya, juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Saudara, dengan bermodalkan usaha dan niat yang sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan buah yang manis pula. Seperti hasil dari produksi tanaman jamu madu Pak Siswadi ini, yang laku dan laris di pasaran. Baiklah saudara, demikianlah Lensa Rafflesia kali ini. Semoga usaha ini dapat menginspirasi dan menjadi peluang bisnis bagi pemirsa di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhirnya saya Kosisara pamit undur diri dan sampai jumpa di Lensa Rafflesia berikutnya.